Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam doa pagi GKI Samanhudi 20 Juli 2023. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan terus tambahkan dalam hari-hari kami. Dan sekarang sebelum kami melakukan serangkaian aktivitas kami rindu untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan, sehingga hidup kami sungguh boleh dituntun oleh firman Tuhan, dan pada akhirnya kami menjadi manusia yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Berkata-katalah atas kami, karena kami anak-anak-Mu di tempat ini bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Ibrani pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyanyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan, dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah Ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas. Katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang Ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada saat saya kelas 4 SD, saya diajak main ke rumah teman yang tinggal di pinggir Sungai Code, Yogyakarta. Nah, kalau main ke tempat teman saya ini, salah satu rute yang harus kami lewati adalah harus menyeberang Sungai Code. Biasanya aliran airnya itu tidak deras, sehingga saya dan teman saya berani untuk nyeberang. Kedalaman airnya biasanya hanya setengah betis, sehingga saya bisa bercanda dengan teman sambil kecipak-kecipuk di air Sungai Code. Nah, saya senang sekali main ke rumah teman saya ini. Kenapa? Ya salah satunya ini, karena selalu nyeberang Sungai Code ini. Nah, hingga pada suatu kali saat saya hendak menyeberang sungai, ada seorang ibu yang kemudian mengatakan kepada saya dan teman saya untuk berhati-hati, sebab sedang banjir, demikian kata ibu itu. Namun kami melihat bahwa airnya kayaknya masih seperti biasanya. Jadi kami berdua nekat untuk nyebrang, dan ternyata benar. Baru saja saya memasukkan kaki saya ke sungai,
ternyata ketinggian airnya tidak seperti biasanya. Sekarang ketinggiannya jadi selutut. Ditambah alirannya lebih deras dari biasanya. Namun saya dan teman saya tetap aja nekat. Dan ketika berada tepat di tengah sungai, ketinggian air menjadi semakin tinggi. Rasa deg-degan, takut, dan was-was semakin melanda. Derasnya air membuat kaki kecil saya menjadi tidak stabil. Sandal jepit yang memang tidak pernah saya lepas ketika menyeberang sungai menjadi terlepas. Saya panik, saya takut, mama saya marah. Saya berusaha meraih salah satu sandal saya yang hanyut itu. Dan mendadak sandal saya yang satunya lagi, yang masih saya pakai, ikut terlepas. Semakin saya berusaha meraih sandal saya, semakin sandal itu menjauh karena hempasan arus sungai Code yang sedang banjir. Akhirnya sepasang sandal saya hanyut, pakaian saya basah, dan ketakutan akan mendapat omelan dari mama semakin terbayang. Itu semua gara-gara saya dan teman saya ngeyel. Kami tidak punya cukup perhitungan seberapa derasnya air sungai hari itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pengalaman akan sandal saya yang hanyut rasanya bisa menolong kita untuk memahami makna kata hanyut yang ada di dalam ayat 1. Mengapa sandal saya hanyut? Ya karena saya ngeyel dan kurang perhitungan. Dan persis sekali dengan arti kata hanyut di dalam ayat 1 ini. Dan persis dengan kata hanyut di dalam ayat 1 ini pun juga bermakna demikian. Sesuatu yang hilang karena sebuah kecerobohan. Penulis surat Ibrani mengingatkan jemaat di Ibrani untuk berhati-hati akan hidup yang dijalani. Ada begitu banyak hal yang membuat pengikut Kristus menjadi hanyut dan kehilangan pegangan iman kepada Yesus Kristus. Rupa-rupa kehidupan membuat hanyut dan terbawa arus. Kecerobohan, kegagalan, mengelola keinginan dan hawa nafsu, dan keegoisan membuat manusia hanyut dalam arus dunia ini. Dan saat tersadar, hidup sudah kacau dan berantakan. Sementara manusia diciptakan dengan begitu mulia. Kemuliaan manusia terkotori oleh hal-hal ini. Namun Kristus mengorbankan dirinya untuk menjadi sama dengan manusia. Ia mengorbankan dirinya untuk menebus keberdosaan manusia. Pengorbanannya ini dilakukan agar manusia kembali pada hakikatnya yang semula, yaitu ciptaan Allah yang mulia. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita adalah makhluk yang diciptakan sungguh amat mulia. Kemuliaan kita sebagai manusia akan terpancar saat kita mampu untuk mengelola diri kita, sehingga kita tidak mudah tergoda oleh keinginan-keinginan yang mungkin bisa menyesatkan kita. Keinginan-keinginan yang mungkin bisa membuat kita hanyut. Makhluk yang mulia adalah makhluk yang bebas dan merdeka. Ia sadar bahwa di dunia ini banyak tawaran. Tawaran-tawaran yang menyenangkan dan memuaskan hatinya, yang akhirnya bisa membuatnya hanyut. Makhluk yang mulia adalah makhluk yang memilih untuk mempertimbangkan segala sesuatu terlebih dahulu sebelum mengambil sebuah langkah dan tindakan. Pertanyaannya, apakah kita termasuk makhluk yang mulia itu? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami agar supaya tidak hanyut oleh keinginan dan tawaran yang memuaskan dan menyenangkan hati kami. Dan biarlah kami selalu mengingat bahwa kami adalah makhluk yang mulia, makhluk yang Tuhan ciptakan sedemikian rupa. Biarlah hidup kami menjadi hidup yang penuh dengan sukacita, sebab hanya di dalam kesukacitaan itulah kami mampu untuk melepaskan belenggu dari keinginan, godaan, dan tawaran yang bisa menyesatkan kami. Oleh sebab itu, bersama-sama dengan kami, hadirlah dan tuntunlah hidup kami, sehingga
kemuliaan Tuhan dalam hidup kami semakin terpancar. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.